Om Swastiastu. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil kerja kami yaitu menganalisis bangunan lantai 2. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next dah. Baik, di sini anggotanya yang pertama Iwayan Mani Agus Kusuma Putra dengan NIM 007. Yang kedua, Igusti Agung Ngurah Yoga Widnyana dengan NIM 009. Yang ketiga ada IKD Angga Wiguna dengan NIM 021. Yang keempat ada Pande Made Yuda Mahendra Atmaja dengan NIM 042. Yang kelima ada Igusti Igusti Agung Bagus Agya Jagadita dengan NIM 038. Next. Next. Baik, di sini ada pembahasan materi. Yang pertama ada studi literatur dan studi preseden. Yang kedua ada gambar kerja. Yang ketiga ada ukuran kolom dan balok pelantai. Yang keempat ada jarak bentang kolom. Yang kelima ada material dan sistem konstruksi. Yang keenam ada perkiraan beban mati dan beban hidup. Yang ketujuh ada analisis pembebanan vertikal, horizontal, serta mitigasi bencana. Yang ke-8 ada analisis pengaruh struktur terhadap estetika bangunan. Next. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi literatur. Apa itu bangunan berstruktur beton? Bangunan berstruktur beton adalah jenis konstruksi yang menggunakan beton sebagai bahan utama untuk mendukung beban struktural dan memberikan kekuatan dan kestabilan pada bangunan tersebut. Beton adalah campuran dari semen, air, agregat, yaitu yang terdiri dari pasir kerikil, dan batu pecah, dan juga dicampur adiktif yang dicampurkan bersama untuk membentuk bahan yang kuat dan tahan lama. Beton adalah material yang kuat terhadap kondisi tekan, akan tetapi material yang lemah terhadap kondisi tarik. Kuat tarik beton bervariasi mulai dari 8 sampai 14% dari kuat tekanannya. Rendahnya kapasitas tarik beton menimbulkan terjadinya letak lentur pada taraf pembebanan yang masih rendah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada peta lokasi yang di mana tempat kami survei yang berlokasi di Jalan Kubu Gunung, Banjar Tegal Jaya, Dalung, Badung dengan luas bangunan 150 meter persegi. Next. Selanjutnya ada fungsi bangunan. Yang pertama, lantai 1 yang berfungsi sebagai ruko atau tempat usaha. Selanjutnya, lantai 2 yang berfungsi sebagai kos-kosan. Next. Next. Baik, selanjutnya ada kondisi tanah. Dari hasil survei yang kami lakukan, dilihat dari kondisi tanah di Jalan Kubu Gunung, Banjar Tegal Jaya Dalung, yaitu tanah kering dan tekstur tanah berpasir. Karena dilihat dari lingkungan site, tidak terdapat pepohonan yang rindang, hanya terdapat semak belukar, rerumputan, dan pohon kecil di tempat tertentu. Next. Sekarang sudah jelas? Sudah lebih jelas. Selanjutnya ada kondisi lingkungan. Bangunan ini menghadap ke timur. Sebelah utara bangunan terdapat bangunan ruko yang menjorok ke dalam. Sebelah timur bangunan terdapat jalan raya. Sebelah selatan bangunan terdapat gang menuju kos-kosan dan rumah. Dan sebelah barat bangunan terdapat rumah. Next. Selanjutnya ada material dan sistem konstruksi. Bangunan ini menggunakan material beton bertulang untuk slup, kolom, dan balok, dan untuk bagian dinding dilapisi keramik sebagai finishing.
Bangunan ini menggunakan material baja sebagai konstruksi pada bagian rangka atap, serta menggunakan sistem konstruksi beton pada bagian substruktur dan superstruktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada jenis struktur yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu upper struktur, superstruktur, dan substruktur. Nah, selanjutnya hubungan upper struktur, superstruktur, dan substruktur bisa dilihat dari upper struktur di sini sebagai pelindung dari hujan, hembusan angin, dan juga cahaya matahari yang ada di garis merah. Selanjutnya, penyangga kedua ada upper struktur disalurkan ke superstruktur. Untuk superstruktur ada di garis warna biru di sini sebagai penopang dan pelindung bagian beban hidup maupun beban mati. Selanjutnya di garis warna hijau ada substruktur. Substruktur sebagai fondasi di bawahnya superstruktur. Next. Berikut di sini merupakan bentangan antar kolom. Ada satu. Yang pertama, kolom induk berukuran 25 kali 25. Kolom induk yang vertikal ukuran 1000. Kolom induk yang horizontal itu sekitar berukuran 1500. Dan kedua, ada kolom anak ukuran 15 kali 15. Di sini ukurannya sekitar 600. Next. Bentangan antar kolom lantai 2. Yang pertama ada kolom induk berukuran 25 kali 25. Ada kolom yang kedua ada kolom anak berukuran 15 kali 15. Di sini kolom vertikalnya berukuran 1500 dan kolom horizontalnya berukuran sekitar 1840. Next. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat pada upper struktur, superstruktur, dan substruktur. Yang pertama, dari upper struktur ada bubungan, rangka atap besi, ring balok 25 kali 30, list plank, plafon gipsum. Selanjutnya untuk superstruktur ada kusen kayu, dinding cat, plat lantai, balok, ring balok, pas batu, dan juga keramik. Selanjutnya untuk substruktur sebagai fondasi ada slug, tanah huruf, pas batu kali, pas batu kosong, pasir huruf, tanah asli, dan yang terakhir ada fondasi setempat. Next. Nah, untuk potongan BB juga hampir sama untuk bagian-bagian yang terdapat pada upper, super, dan substruktur. Yaitu untuk upper ada hubungan, rangka atap besi, ring balok 15 kali 35, list plank, plafon gipsum. Selanjutnya untuk superstruktur ada dinding cat, plat lantai 15 cm, balok 20 per 35, ring balok 20 per 50, pas batu bata dan keramik. Dan yang terakhir untuk substruktur pada bangunan potongan BB ada sloop 25 per 30, tanah huruf, pas batu kali, pas batu kosong, pasir huruf, dan yang terakhir ada tanah asli. Next. Yang selanjutnya ada prinsip struktur. Yang pertama ada kekuatan. Di dalam kekuatan bangunan ini ada pondasi batu kali dan cakar ayam. Yang kedua ada kestabilan, yaitu berupa kolom, dan kekakuan, yaitu berupa balok. Beban hidup. Beban hidup pada bangunan ini adalah manusia yang beraktivitas dan tinggal di dalamnya. Rata-rata berat manusia pada umumnya yaitu 62 kilo, yang dimana pada bangunan ini dapat menampung sekitar 25-30 orang. Beban mati. Beban mati pada bangunan ini yaitu berupa rangka atap yang terbuat dari baja ringan, balok beton, kolom beton, tangga, dan kusen seperti pintu dan jendela.
Alasan penggunaan struktur beton. Alasan penggunaan struktur beton pada bangunan ini karena beton memiliki fungsi sebagai penahan beban yang sifatnya tahan terhadap getaran, tidak termakan karat, serta tahan terhadap gempa yang mampu menahan beban. Beton juga tidak memerlukan pemeliharaan serta dapat mengurangi pengeluaran selama beberapa tahun ke depan. Beton juga bisa dibentuk sesuai dengan kebutuhan konstruksi yang diinginkan. Pengaruh beton terhadap estetika. Struktur menjadi hal yang ditakutkan dalam artian tidak mengindahkan fungsi dasar dari guna struktur sehingga mengganggu estetika suatu bangunan. Pengaruh berubahnya model struktur akan mengaruhi model bentuk bangunan dan penerapan kolom maupun balok yang diekspos memberi kesan estetika yang berbeda pada bangunan. Bangunan bertingkat tinggi memiliki sistem struktur bawah dan struktur atas didesain dan dikonstruksikan untuk dapat menopang dan menyalurkan beban baik beban lateral atau horizontal maupun beban gaya gravitasi. Struktur kolom dan balok menjadi elemen garis horizontal dan vertikal yang menjadi aksen pada fasad sehingga fasad memiliki olahan tanpa menambahkan material lain karena memanfaatkan struktur bangunan yang apa adanya dan memunculkan sehingga menjadi elemen baru. Berikut merupakan foto dokumentasi saat survei di tempat. Sekian presentasi dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Santi.